Oke, salam Budi Luhur ya. Ketemu lagi di mata kuliah Technopreneurship untuk minggu ke-13. Kita masih membahas mengenai bisnis model Kampas yang digunakan sebagai awal ya. Bagaimana kita merancang sebuah startup dengan 9 blok. Pada minggu ini saya akan membahas lebih jauh lagi mengenai resource BMC. Jadi key resource ya, merupakan salah satu bagian dari 9 blok BMC. Kembali lagi saya minta kepada Anda ya, pahami benar-benar. Kelihatannya gampang, hanya satu lembar kertas. Tetapi gara-gara satu lembar kertas inilah kita bisa menemukan ide yang baik untuk membuat startup ya. Sebelum kita membuat startup, kiranya pasti kita membuat modelnya dulu ya. Nah, untuk key resource atau nama lainnya sumber daya ya. Jadi key resource ini merupakan salah satu bagian dari BMC bloknya, sehingga diperlukan untuk memahami kira-kira sumber daya apa yang ada di perusahaan atau calon startup supaya nanti memahami kira-kira kekuatan apa yang ada di startup Anda ya gitu. Kenapa? Karena setiap perusahaan atau model startup walaupun jenisnya sama, skemanya sama, tetapi pasti di dalam sebuah perusahaan itu memiliki kelebihan dan kekurangan, terutama di sumber daya. Oleh sebab itu, Anda harus menganalisa kekuatan sumber daya yang bisa mengalahkan pesaing Anda di dalam model ini. Nah, sumber daya itu tidak hanya berbicara tentang manusia. Sumber daya itu juga bisa bicara tentang taktis atau cara bagaimana kita lebih unggul daripada kompetitor ya. Contohnya pengelolaan bahan baku ya, penataan sumber daya manusia sesuai dengan keahliannya ya, penataan alat-alat operasional termasuk prosesnya, bahkan membuat model bisnis yang baru juga itu disebut dengan sumber daya. Jadi sumber daya tidak hanya membahas tentang manusia dan uang ya. Nah, ada beberapa kategori dari key resource ya. Di sini ada 4, Anda bisa lihat. Ada physical ya. Physical yaitu gedung. Misalnya kantor Anda, startup Anda mempunyai gedung yang bagus atau tinggi. Ya. Berikutnya ada kendaraan, ada mesin, dan ada bahan baku. Itu adalah physical. Ya. Intelektualnya, ya. Contohnya brand Anda, ya, pengetahuan Anda, hak paten, ya, partnership, termasuk juga goodwill, nama baik perusahaan itu juga termasuk sumber daya, ya, gitu loh. Nah, ada human, pasti diperlukan di dalam sebuah perusahaan yang baik, karyawannya atau timnya, ya, harus memiliki kreativitas, pengalaman, dan kejujuran. Itu juga sebenarnya adalah sumber daya. Berikutnya ada finansial. Ya, di dalam perusahaan itu perlu cash. Benar nggak? Perlu cash, uang cash. Uang cash. Walaupun aset Anda banyak sebagaimanapun di perusahaan, tetapi kalau cashnya tidak ada ya sulit untuk operasional. Ya, saya katakan stok barang, inventory dan sebagainya. Ya, itu yang terpenting adalah dalam perusahaan adalah cash harus dijaga, finansial, ya, cash flow-nya. Nah, di dalam BMC, key resource digambarkan yang warna kuning ini ya, di mana digambarkan ada orang dan ada suatu benda ya, inventory gitu ya, makanya disebut dengan key resource, sumber daya, ada manusia, ada barang dan sebagainya. Nah, contohnya misalnya di sini ada, saya kasih contoh key resource untuk misalnya buat startup, misalnya UMKM Pangkal Pinang. Yang pasti key resource-nya misalnya Anda punya website tampilan yang menarik, itu key resource. Anda punya karyawan staff yang memang ahli di dalam e-commerce juga itu key resource. Bahkan Anda punya produk yang beda dengan orang lain aja, itu namanya key resource juga, produk UMKM Pangkal Pinang misalnya.
Ya, maka saya bilang key resource itu adalah dibagi menjadi 4 tadi, ya. Ada physical, intellectual, human, and financial. Bahkan kalau Anda punya uang cash yang banyak misal di perusahaan, ya, untuk ekspansi itu juga key resource gitu. Ya. Oke. Tugas Anda adalah untuk minggu ini adalah menganalisa startup yang Anda ingin dibuat ya dengan kerangka BMC ya melanjutkan minggu kemarin. Jadi mata kuliah ini berlanjut sehingga menciptakan sebuah startup model startup ya. Kita belum bicara tentang startupnya, tetapi model startup yang real dan bisa digunakan sebagai untuk membantu kegiatan masyarakat atau memecahkan masalah yang ada di masyarakat gitu ya. Oke, kita karena waktu untuk video ini tidak bisa terlalu panjang ya, kita lanjut di Classroom lagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan.